Bisa dimulai dulu Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan media. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami dari tim Ray-Ban Strategic Law Firm ingin menyampaikan beberapa hal. Berawal dari tim Ray-Ban Strategic Law Firm membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum gratis setiap harinya di Jalan Tebet Timur Dalam 5 nomor 11. Kemudian datanglah Pak Obor Panjaitan yang praktisi hukum juga, advokat juga, mengadu kepada kami Ray-Ban Strategic Law Firm bahwa ada seorang anak kecil yang di samping saya ini berusia 7,5 tahun. 7,5 tahun, namanya Naira. Diduga dilakukan kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mana diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri, yaitu kakek-kakek berusia kurang lebih 65 tahun. Dan itu berlangsung kejadiannya hampir setiap hari selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian ibunya Naira, yaitu Ibu Titin, sudah melakukan pelaporan di Polres Metro Depok. Namun setelah berbulan-bulan, 6 bulan, belum ada perkembangan yang signifikan. Kemudian, setelah pengaduannya ke kami, ke Ray-Ban Strategic Law Firm, kami dengan tim, ada Budi Wahyono di sini dan kemudian Pak Obor Panjaitan juga yang menjadi tim kami menelusuri lah. Dari laporan tersebut kami datang ke lokasi, ke tempat di mana dilakukannya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Kami di sini ada beberapa lokasi. Di sini ada kolam berenang, lokasi di mana kakek tersebut selalu menemui Naira dengan alasan ingin mempertemukan Naira dengan ayahnya, yang mana ayahnya itu telah pergi meninggalkan dia. Kemudian Naira ingin sekali kangen dengan ayahnya, tapi dengan iming-iming, ayo kita ketemu, ayo saya kenal dengan ayah kamu, ayo kita ikut. Dan diajaklah untuk katanya ke masjid mengaji, tetapi ternyata setelah itu dibawalah ke sebuah kebun yang mana masuk juga gang di dekat rumahnya, seperti ini gangnya. Kemudian diajak ke kebunnya seperti ini. Dan kami tim Ray-Ban Strategic Law Firm sudah mengecek langsung. Ada juga di YouTube kami, Unlock dan Ray-Ban Entertainment. Kami sudah lokasinya, kami sudah datangi, kemudian kami sudah mewawancarai juga RT, RW, kemudian juga tetangga. Dan setelah itu kami sudah juga berkoordinasi dengan Komnas Anak yang diketuai oleh Bapak Agustinus Sirait. Ya, Agustinus Sirait SE, yang itu sebagai menjabat Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, ya, atau Komnas PA. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan penyidik unit PPA Polres Metro Depok, karena laporannya ada di Polres Metro Depok. Dan alhamdulillahnya saat ini terduga pelaku, yang mana adalah kakek pelaku tersebut, sudah diamankan atau ditahan. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Kenapa seorang anak, yaitu Naira, berusia 7,5 tahun, kemudian dia pas ketahuan sama ibunya ternyata dibegitukan. Saya tidak bisa menceritakan secara detail karena ini sangat-sangat kekejaman, kekerasan seksual terhadap anak yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya tidak bisa saya ceritakan di sini. Setelah ketahuan, ibunya marah, akhirnya membuat laporan. Malah si istri dari kakek tersebut, ya, istri dari kakek tersebut malah mendatangi rumah Naira dan memukul punggung Naira dan menyebut Naira adalah pelakor. Jadi atas kedekatan itu, karena sudah ramai, istri dari kakek tersebut datang dan, kamu ya dasar pelakor. Naira dimarahi, dipukul, dan akhirnya Naira lari meminta pertolongan. Gitu. Jadi ini sangat miris sekali, di mana
tidak mungkin rasanya anak wanita usia 7,5 tahun dianggap sebagai pelakor. Dia baru belajar baca tulis, baru masuk SD kelas 1. Tapi oleh yang mana berarti istrinya kakek itu adalah nenek-nenek kan, gitu kan, menganggap anak sekecil ini adalah pelakor. Di mana jalan ceritanya? Maka dari situlah Ray-Ban Strategic Law Firm, tim kami yang mana membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum gratis sangat tergugah dengan adanya kejadian ini. Dan kami juga nggak mau lagi ada korban-korban lainnya. Dan setelah kami cek ya Pak Obor, ternyata di sana ada 2 kasus lagi yang belum ditangani dan sudah setahun. Cuma di dalam kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih karena setelah Mama Naira berkonsultasi atau memberikan kuasanya kepada kami untuk menangani kasus Naira tersebut, kami berkoordinasi dengan penyidik unit PPA dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Kanit Sutaryo. Kemudian Bapak Kanit dengan gercetnya, dengan tegasnya langsung melakukan pemanggilan, langsung melakukan BAP, langsung olah TKP dan lain sebagainya. Dan di kesempatan ini juga kami ingin berterima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Metro Depok, yaitu AKBP Made Gede Oka, yang telah secara tuntas menangani kasus Naira tersebut. Juga tidak lupa kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI yang telah mengatensi perkara tersebut, juga kepada Bapak Kapolri Negara Republik Indonesia kita saat ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, karena di bawah kepemimpinan beliaulah Polri saat ini profesional, tegak lurus, dan selalu mengedepankan hak-hak dari hak hukumnya masyarakat Indonesia gitu. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah bukan kejadian yang biasa-biasa saja, tapi kejadian pelanggaran HAM berat luar biasa. PBB juga sudah menentukan, dunia juga sudah menentukan bahwa itu tidak ada kata damai, karena kekerasan seksualnya saja sudah melanggar HAM, apalagi terjadi pada anak di usia 7,5 tahun. Untuk saat ini semoga tidak ada korban-korban lagi, dan bagi siapa saja di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya, sepupunya, keponakannya terjadi demikian tapi tidak bisa speak up, ayo sama-sama dengan Ray-Ban Strategic Law Firm kami membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi gratis di seluruh Indonesia. Kalau memang tidak ada biaya, kami yang akan ke sana. Jadi untuk berani speak up, kadang-kadang orang tua takut karena takut digunjing, takut dibully, takut diusir dan lain sebagainya, takut di kampung itu dibicarakan. Tapi kan hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah hasil kerja keras dari Ray-Ban Strategic Law Firm bersinergi juga dengan AKBP Made Gede Oka, yaitu Kasat Reskrim Polres Metro Depok, dan juga penyidik Bapak Kanit Sutaryo. Kita sudah berhasil menyelesaikan satu kasus yang akhirnya sudah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, walaupun pada awalnya pelaku menghindar, kemudian berbelit-belit tidak mengakui, tapi akhirnya sudah bisa ditangani dengan baik. Begitu kurang lebih dari saya. Mungkin ada sepatah dua kata-kata dari Mama Naira sebagai ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Kenapa saya mau berkoordinasi dengan Komnas Anak dengan Bapak Agustinus Sirait SE itu karena kekerasan seksual terhadap anak itu bukan hanya sampai si pelakunya tertangkap saja, tetapi ada dampak psikologis yang terjadi yang mungkin akan berdampak seumur hidup bagi seorang korban, karena dia terjadinya masih sangat kecil sekali. Dia belum bisa mengenal apa itu yang namanya berbuat seperti itu, pacaran aja dia belum tahu, baru belajar baca tulis, baru belajar berhitung, tapi dia sudah dibegitukan oleh kakek-kakek yang tidak bertanggung jawab, yang mana itu adalah tetangganya sendiri dengan modus berbohong ingin mempertemukan dengan ayahnya yang sudah pergi. Dan itu tidak bisa dimaafkan dan itu harus ditangani, dan
harus ditangani secara psikologi dari ahli psikolog, membantu memulihkan psikologinya Naira sehingga Naira bisa kembali pulih, bisa kembali ceria, bisa kembali lagi sekolah, bisa kembali lagi beraktivitas. Itu sangat penting dan harus long lasting, harus terus berkesinambungan sampai dia dewasa, karena efeknya itu bisa terjadi seumur hidup. Jadi kita jangan merasa oh yang penting pelaku sudah ditangkap akhirnya sudah selesai. Tidak, itu akan berbekas dari memorinya, dia akan tertanam dari dalam diri dia. Jadi kita membantu sama-sama ya masyarakat untuk korban-korban seperti ini. Kita harus jangan dibully. Bahkan Naira di sekolahannya aja oleh cucunya kakek itu dibully, disebut pelakor. Dasar kamu pelakor oleh si cucu kakek itu. Oleh istrinya dilabrak, dipukuli, dan dituduh pelakor. Seperti apa? Bagaimana lingkungan kita saat ini? Gitu. Jadi ini sangat concern sekali bagi kami, terutama Reben Strategi Law dalam penanganan hal seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Dimanapun teman-teman atau saudara-saudara harus segera melaporkan dan harus mengecek seperti visum terjadinya pelecehan, pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak, langsung dilakukan visum, langsung dilakukan pelaporan polisi, dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Naira dan juga kami Pak tim kuasa hukum Reben Strategi Law. Kita ke Ibu Naira, apa yang bisa disampaikan dari hal yang terjadi saat ini? Gak kuat. Mohon maaf teman-teman, saya juga nggak bisa memaksa karena kondisi sampai, mohon maaf boleh ceritakan nggak? Mohon maaf, sampai kami itu mendampingi Ibu Naira yang lagi hamil besar dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bayinya harus meninggal karena stres, depresi, memikirkan keadaan Naira saat ini. Jadi kami sangat berduka. Harusnya Naira itu punya adik yang sangat kecil, tetapi karena permasalahan ini baru saja Naira kehilangan adik dan Ibu Naira kehilangan seorang anak bungsu. Jadi betapa kejamnya, betapa brutalnya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang benar-benar bisa dibilang predator. Karena dilakukan secara berulang, dilakukan selama setahun setengah, dan tetangga itu merasa oh dia baik karena sering ngajak ke masjid, sering ngajak ngaji. Ternyata setelah itu diajak ke kebun, diajak ke kolam renang berulang kali selama setahun setengah. Gitu ya Naira. Jadi Naira pada saat itu takut ya. Pada saat itu dia takut, tidak mau speak up. Barulah setelah terjadi sekian lama baru dia mau speak up dan akhirnya ketahuan. Kamu tidak boleh cerita ya sama kakek itu ya? Bilangnya apa? Jangan cerita sama siapa-siapa gitu. Oke. Dan sekarang Naira lega karena kakek itu sudah ditahan, sudah dipenjara. Naira lega. Naira ada mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi. Boleh diucapkan? Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi sudah bantuin aku sampai akhir kasus ini selesai. Mudah-mudahan Naira bisa belajar dan bahagia lagi. Aku bisa belajar dan belajar lagi. Boleh mungkin Pak Obor, Pandekan sebagai orang pertama yang mengetahui kasus, kemudian kita bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini akhirnya. Silakan. Ya, Baik, terima kasih Kari, terima kasih teman-teman media. Hari ini kita konferensi pers terkait penanganan perkara kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur masih berusia 7 sampai 8 tahun kira-kira begitu
yang ada di hadapan kita bersama. Seperti yang disampaikan oleh Kak Rey tadi, bahwa perkara ini tentu dilandasi daripada prinsip-prinsip kepedulian ya terhadap anak. Sebagaimana kita ketahui, definisi anak menurut undang-undang itu adalah generasi penerus bangsa, tunas bangsa. Ini yang melandasi Rebel Strategy Reform di bawah komando Pak Pablo Benua dan Kak Rey sendiri, sehingga kasus ini alhamdulillah bisa bergulir, bahwa pada hari Kamis yang lalu, hari Kamis ya Kak Rey ya, sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap Naira. Jadi awalnya sedikit sudah diceritakan Kak Rey tadi seperti itu, bahwa kasus ini terjadi 1 tahun dan dilaporkan sejak bulan Mei 2025 ya Bu ya. Di bulan Mei 2025 sampai ke kita itu di bulan Februari ya Kak. Ya, bulan Februari masuklah ke kita informasi dan kita langsung berkoordinasi dengan Kak Rey dan Mas Pablo, Rebel Strategy Reform. Apa yang bisa kita lihat di sini teman-teman? Singkat saja ya, dari saya hanya menambah yang disampaikan Ibu Rey tadi, bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu lahir tahun 2002 dan sudah mengalami 2 kali perubahan menjadi Undang-Undang nomor 16, Undang-Undang nomor 17, maaf saya ralat, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Itu Undang-Undang tentang perlindungan anak. Undang-undang ini dilahirkan negara kita adalah betapa pentingnya, seperti semangat yang disampaikan oleh Kak Rey tadi, bahwa kita semua, negara kita harus peduli terhadap anak. Itu substansi daripada undang-undang itu. Nah, kita berharap bukan hanya masyarakatnya, bukan hanya Rebel Strategy Reform yang peduli, termasuk aparat penegak hukum tentunya sebagai pelaksana undang-undang itu sendiri. Dari cerita itu, bulan 5, bayangkan teman-teman, kalau kita hitung itu berapa bulan ya? 9 bulan. Bayangkan, kasusnya bukan tidak signifikan. Bagaimana tidak signifikan? Korbannya 7 tahun, peristiwa itu terjadi hampir 1 tahun, dan sudah dilaporkan ke polisi Polres Depok. Alat bukti sudah ada, unsur-unsur deliknya, syarat formil, syarat material sangat terpenuhi. 2 alat bukti bahkan lebih sudah ada, tapi tidak dieksekusi undang-undang ini. Undang-undang Perlindungan Anak adalah undang-undang lex spesialis, artinya mengesampingkan undang-undang lain yang ada. Itu artinya undang-undang lex spesialis derogat legis generalis. Itu asasnya. Harapan kita seperti yang disampaikan Kak Rey tadi, aparat penegak hukum harus mengimplementasikan ini. Dengan proses ini kita bicara, kita tidak menuduh di sini. Nah, tetapi kita tetap apresiasi dalam hal ini kepada Polres Depok ya yang sudah melaksanakan dan tentunya menangkap, menahan pelaku. Bukan hanya mamanya si Naira, orang tuanya, korbannya yang menjadi bahagia di sini, tapi kita seluruhnya warga Indonesia harus turut serta apresiasi pihak kepolisian yang sudah melaksanakan tugasnya. Betul ya Kak ya? Nah, jadi kira-kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan dari saya sendiri. Saya juga tentu sebagai tim daripada Kak Rey dan Rebel Strategy Reform tetap mengucapkan terima kasih. Ternyata masih ada kantor hukum di negara kita yang peduli tanpa bayaran pro bono, teman-teman ya. Sudah diceritakan Kak Rey panjang lebar. Kita langsung ke lorong-lorong, gang-gang, segala hutan, kolam renang, segala macam. Kita telusuri dan itu harus kita laksanakan. Tanpa itu ini nggak bisa seperti yang kita lihat sekarang. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis demi perlindungan terhadap anak, dalam hal ini Naira, dan mungkin untuk masyarakat luas seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Rey tadi, jangan sungkan-sungkan, ayo speak up. Kita semua harus waspada. Undang-undang ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Satu hal lagi, ini kebetulan lagi trending nih sekarang, ada istilah child grooming. Hati-hati, ini terjadi. Naira ini benar. Child grooming, pendekatan-pendekatan spiritual, pendekatan-pendekatan berupa banyak sekali. Ini juga terjadinya, ada yang sudah viral sekarang, tengok. Ada cowok mantan istrinya didekat-dekatin, dipeluk-peluk. Ini hati-hati. Bayangkan saja sekelas selebriti yang sudah begitu luas wawasannya, ternyata tidak menyadari bahwa bahaya child grooming ini menjadi satu ancaman untuk anak-anak kita. Itu yang kami sampaikan seperti yang bilang Kak Rey tadi. Ketika melihat
jangan diam, laporkan konsultasi hukum dengan kami, dengan Reben Strategi Hukum, kami akan membantu observasi dan tentu melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman media. Ya, terima kasih. Malam teman-teman, saya bagian dari tim Reben Strategic Law Firm. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para warga dan Ibu RW RT 3 RW 1 Bojong Gede, yang Bu RW ini bernama Bu Evi yang selalu mendampingi kami dalam melihat peristiwa tersebut, di mana tempatnya. Dia yang membimbing kami masuk-masuk di gang-gang sempit tersebut. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kanit Polres Depok, Pak Sutaryo, yang dimana saat itu juga pernah ada problem juga kita dalam menangani perkara ini. Tidak semudah yang kita bayangkan, dimana ada insiden, bukan insiden lah, ada TR sedikit dari atasan ke Pak Sutaryo, sehingga Pak Sutaryo dipindah tugaskan. Tetapi dengan komitmen Pak Kanit Sutaryo dan Pak AKBP Madeoka, dia selalu memantau kasus perkara ini dengan baik dan maksimal, sehingga pelaku tersebut, saya ucapkan aja, yang bernama Untara, sudah ditangkap di Polres Depok. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pak Rian selaku penyidik PPA, dan Pak Sutaryo Kanit, dan Pak AKBP Madeoka selaku Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Jelas cukup sekian, terima kasih. Jadi karena kami sangat mengapresiasi Bapak Kanit, Pak Sutaryo, ini harusnya diberikan apresiasi yang lebih. Cuman yang jadi pertanyaan kami, semenjak Pak Sutaryo menangani kasus Naira itu kan tidak mudah, begitu banyak rintangan dan halangan, tetapi malah dipindahkan oleh Kapolres sendiri. Itu yang menjadi pertanyaan kami, ada apa sebenarnya? Padahal kami bersinergi dengan Reben Strategic Law Firm juga membantu menaikkan kasus ini agar pelaku segera ditangkap, dan bersinergi juga dengan Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Bapak AKBP Madeoka juga sangat luar biasa. Yang disayangkan adalah kenapa Pak Sutaryo sebagai Kanit malah harus dipindahkan, bukannya diberikan apresiasi. Jadi itu menjadi pertanyaan kami yang belum ada jawabannya kepada Kapolres Metro Depok gitu. Kenapa memindahkan beliau? Mungkin itu yang masih jadi misteri. Tapi kami bersaksi bahwa Kanit, Bapak Sutaryo, dan juga Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Madeoka sangat luar biasa, tegak lurus, merah putih, dan menjunjung tinggi hak-hak, nilai-nilai hak hukumnya masyarakat. Terima kasih. Kare, aku boleh nanya sama Ibu? Bu, setelah perjalanan cukup panjang sampai akhirnya sudah jadi PSK, sudah ditangkap juga gitu. Yang paling sulit adalah pastikan bagaimana cara memperbaiki psikolog Ibu, psikolog Naira. Kondisinya nih bagaimana? Kondisi mental. Masih ada marah kah, benci kah, atau apa? Bahkan ketika kalau ngeliat muka Dede sendiri, apa juga masih kebayang muka itu orang itu gitu? Ya, masih Seperti apa sih marahnya? masih emosi, masih marah, pasti marah banget saya gitu. Ternyata dia bahkan sempat emosi juga, kenapa harus mau, kenapa harus bisa. Itu yang saya rasain. Dan mungkin yang paling pilu ketika mendengar cerita dari Dede ada bercerita gak ke Ibu? Gimana dulu dipaksanya, gimana disuruh seperti apanya gitu? Ya ada cerita. Seperti apa sih? Dia diem, pas ya pokoknya dia tuh harus diem, gak boleh ngomong sama siapa-siapa. Nanti dijajanin lagi, dikasih uang lagi, kayak gitu rayuan dia. Sampai dia nggak mau ngomong, sampai saya harus maksa banget baru dia mau ngomong. Bahkan aku pun janjinya harus pindah, kalau dia udah ngaku dia maunya pindah, nggak mau lagi tinggal di situ. Tapi takutnya dia sama si kakek itu. Ibu udah pernah ketemu sama si kakek itu? Semenjak kejadian itu saya udah nggak pernah ketemu lagi. Akankah
secara hukum nanti harus dipertemukan, pasti kan dipertemukan, pasti kan nanti akan bertemu ya Bang. Bu, di tadi persidangan peradilan pastinya kan, apa yang mau diomongin itu orang Bu? Nggak tahu, pokoknya saya nggak bisa ngomong apa lagi. Udah emosi banget, sakit hati banget saya. Udah nggak tahu lagi saya harus ngomong apa lagi. Yang jelas saya bersyukur jauh dari penjara, itu yang buat saya bersyukur. Perjuangan saya selama ini nggak sia-sia. Perjuangan saya buat anak saya nggak sia-sia. Ya, untuk tadi saya mungkin kelewatan, untuk pasalnya berlapis gak sih? Undang-undang Undang-undang perlindungan anak. Undang-undang anak ya. Undang-undang perlindungan anak. Maksimal. Ya. kekerasan Maksimalnya itu 15 tahun dan ada minimumnya 5 tahun. Siapa? Ada momen ketika dilabrak ya sama istri dari si kakek ini. Iya, itu kan datang ke rumah, Mungkin. mukul dia, Apalagi dipelak. dipukul. Istri kakek itu datang ke rumah, ngelabrak, dipukul punggungnya, pakai apa sih dipukulnya? Pakai tangan. Ya, itu pas lagi azan maghrib. Lagi maghrib dibilang gimana bilangnya? Dasar kamu pelakor begini. Diteriakin pelakor Kayak gimana? Keret, boleh tanya. Nah, Ira, Dia kamu ngerti kecil-kecil. gak arti pelakor sendiri? Kamu tahu arti pelakor? Dia nggak ngerti arti pelakor itu apa. Karena akhirnya kamu kecil-kecil udah jadi pelakor terus dipukul berkali-kali, akhirnya dia lari. Dari situlah warga jadi ramai. Dari situlah kebongkar semuanya perbuatan tidak senonoh dan keji. Mungkin waktu menyaksikan Naira dipukul pakai tangan ya, mungkin gimana sedihnya mungkin. ya Allah, itu masih sedih banget. Anak saya dipukul tanpa dia salah, padahal dia itu korban. Dibilangin dasar kamu pelakor. Dia lagi saya suapin makan, si nenek itu datang main pukul pas lagi azan bisa langsung diteriakin pelakor. Dia langsung nangis kejar, lari ke rumah orang tua saya minta pertolongan. Di situ langsung rame, bahkan RT pun datang. Berarti kan ada turut serta istrinya di sini ya Bang, 55 lah. Ada kelihatan juga gak untuk ikut? Kalau itu kan kami laporannya tindak pidana kekerasan seksual, jadi yang dibuktikannya sesuai dengan laporan pasal kami. Kalau misalnya ada lagi, itu kembali lagi kepada ibu ya, Ibu Naira ingin Itu perbuatan tidak melakukan berkenan. lagi di laporan yang berbeda tentunya, karena kan yang melakukannya beda orang. Berarti harus dibedakan ya. Mungkin misalkan. Ya. Jadi teman-teman begini ya, perbuatan itu bisa terpisah, bisa tidak. Tetapi dalam prinsip-prinsip delik pidana itu ada di situ namanya penyertaan. Jadi kita tidak tahu nanti seperti apa, tapi konsen kita dari Rekonstruksi Hukum itu adalah memperjuangkan bagaimana supaya pelaku ini segera mempertanggungjawabkan perbuatan di muka hukum dan sudah tertangkap. Nah, nanti tentang pengembangannya ya kayak. Ya, kita serahkan Iya. kepada Penyidik nanti dan bagaimana di pengadilan. Memang di situ ada penyertaan pidana ya. Jadi seseorang melakukan pidana bisa juga ada terseret yang lain. Ya. Itu ranahnya, kewenangannya ada di penyidik. Mungkin saja di dalam pengembangan Ya, pengembangan dari BAP tersebut nanti akan kita dalami bagaimana sih peran, apakah dia mengetahui kejadian tersebut tetapi malah dibiarkan atau seperti apa. Tapi Bu, ada imbasnya gak karena pemukulan itu mungkin jadi badannya jadi sakit kah atau jadi harus dirawat? Badannya merah langsung, nah besokannya badannya langsung panas. Gitu. Demam. Demam. Dan si kakek itu sempat-sempatnya ngasih uang buat berobat dia. Pas saya bawa dia ke klinik, si kakek itu ngasih uang nitipin buat dia berobat. Karena katanya merasa bersalah Naira di situ. Bu, untuk kejadiannya tahun berapa sih biar lebih jelas lagi? Dan berapa Jangka Ya. waktunya. Jangka waktunya Tahun 2025. 2025 selama setahun kita melakukan pelaporan polisi itu Yang di melakukan tanggal Oktober ya. Oktober Oktober 2025. 2025. Nah, berarti dari Oktober itu sudah berjalan setahun setengah. Oktober 2025 sudah berjalan setahun setengah. Barulah ketahuan dan kami laporkan. kawannya? Ketahuannya tadi pas istri kakek itu datang ke tempat dia
mukul punggungnya, dibilang pelakor. Ya. Jadi satu kampung heboh, rame. Dia berlari mencari pertolongan, akhirnya datang Pak RT, Bu RW. Dari situ baru dipaksa sama ibunya, akhirnya Naira ngaku bahwa selama ini tuh diajak ngaji itu cuman akal-akalannya saja. Ayo ngaji, ayo sholat. Tapi setelah itu dibawa ke tempat yang tadi saya sebutkan, gang kecil. Ini gang ini gang, masuk gang kecil, kemudian dia ke kebun. Di sini dilakukannya di kebun. Di kebun dekat rumah. Dan di sini ditunjukkan lokasinya di sini. Kebun yang dimana tidak ada orang dan tidak ada jalan umum. Jadi makanya kenapa nggak ketahuan? Karena itu bukan jalan. Di belakangnya rumah dan tidak pernah ada orang di situ. Rawa-rawa kebun, dan juga dilakukan juga di kolam renang. Kolam renang ini. Kita sudah semua telusuri semua tempat-tempat kejadiannya, bahkan warung-warung tempat dia diajak jajan, kita interogasi semua RT, RW, tetangga, semua pemuka-pemuka yang dituakan di sana, semua kita interview dan investigasi menurut Ray-Ban Strategic Law Firm untuk membantu penyelidikan. Kan ketika Naira dipukul gitu sama istri si kakek ini dan dituduh lapor. Ya maksudnya kita sebagai orang awam juga ngerti kan ini masih kecil, nggak mungkin lah melakukan itu, apalagi di pelakor aja ngerti, kita nggak tahu bahkan dia ngerti apa enggak kan. Ada kecurigaan dia adanya gangguan kejiwaan gak sih? Ya saya mikirnya emang gitu. Oh gitu. Apa mungkin agak stres atau gimana gitu? Kan anak segini dibilang pelakor, sambil marah-marah, sambil emosi lagi ngomong gitu. Bahkan di kebun pun Naira itu, di kebun pas dia mau ngaji, Naira dipukul, dikatain juga pelakor. Di rumah itu bukan kejadian pertama kalinya itu di kebun. Pas dia mau ngaji, diteriakin pelakor, dipukul belakangnya. Wah. Dan ada juga di rumah temannya kakek itu yang mana kontrakan rongsokan. Yang ini kami tidak sempat datangi, tapi ada di situ. Jadi kakek itu punya teman, yang mana temannya itu karena dia profesinya tukang bangunan, dia punya teman kayak ngumpulin rongsokan, ada kontrakan di situ yang mana itu sepi juga, suka meminjam kontrakan temannya itu. Tapi dalam proses penyidikan ini ada korban lain nggak selain dia? Kira-kira Ada nggak? Kalau info dari penyidik tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi di daerah yang sama kami temukan juga ada kasus Ada yang kasus yang sama sama. dengan pelaku dan korban yang berbeda, dan itu ada di Polres Depok Polres juga. Depok, ya. Cuman karena itu belum mengkuasakannya ke kami, jadi kami belum bisa banyak berbicara, legal standingnya belum official, tapi kami sudah dikonsultasikan. Ada dua kasus lagi yang nanti akan berlanjut atau tidaknya akan kami info ya setelahnya. Cuma berarti miris sekali ya di daerah yang mana dekat kota besar dan wilayah hukumnya Polda Metro Jaya, yang mana bukan dusun seperti jauh dari mana-mana, ada di depan mata kita, tetangga kita sendiri, bahkan sudah terjadi bertahun-tahun. Kok bisa tetangganya juga merasa hanya karena dia sering ke masjid, hanya karena dia sering ke pengajian, mengajak Naira ke masjid dan mengajak Naira ke pengajian, dianggaplah tokoh masyarakat. Kan dianggaplah tidak mungkin melakukan itu. Disclaimer dulu, saya tidak membilang bahwa yang sering kayak gitu adalah tidak berbuat baik ya. Artinya ke masjid itu adalah hal yang baik, ke pengajian itu adalah hal yang baik, tapi ada something wrong, ada yang salah dari pelaku tersebut gitu. Ada kepribadian yang salah di situ. Dengan alih-alih gitu, mengalihkan supaya biar di respect sama tetangganya, biar di respect sama orang tuanya, dan menjanjikan Naira
mau nggak ketemu ayah, katanya gitu. Saya kenal sama ayah kamu, kata Naira sama ibunya. Kata Naira kalau memang kenal telepon dong, aku mau ngomong. Ini katanya sinyalnya susah, mending nanti kakek ketemu aja langsung. Mau ketemu, mau dengan semangat lah dia ketemu ayah. Tapi ternyata nggak ketemu ayah, malah diajak ke kebun, malah diajak ke kolam, malah diajak ke rongsokan tempat kontrakan temannya. Dan Naira nggak bertanya-tanya, kok nggak ketemuin ayah sih? Diam aja, takut. Jadi sampai sekarang Naira itu, mohon maaf, disclaimer tanpa menyudutkan atribut orang yang suka beribadah ya. Sekarang Naira, tante aku takut kalau misalnya melihat orang yang pakai peci dan pakai sarung segitunya gitu. Karena kakek itu alih-alihnya abis beribadah, abis ngaji langsung dibawa ke situ. Jadi dia kayak, aku takut kalau ada yang pakai peci sama yang pakai sarung, takutnya semua itu wajahnya kakek itu. Jadi dia takut dan itu nggak apa-apa Naira, itu yang pakai peci, yang pakai sarung itu memang buat ibadah, bukan semua yang pakai peci, yang pakai sarung itu jelek ya Naira ya. Jadi hanya kakek itu yang memang salah. Jadi Naira nggak usah takut lagi ya. Oke, Tere, kalau udah jadi tersangka, udah ditangkap juga, mungkin bisa ditunjukin wajah pelakunya? Wajahnya kami tidak mempunyai kita. Paling nanti bisa datang ke Polres gitu ya, karena kan tidak bisa disebarluaskan, artinya itu kewenangan penyidik gitu ya, mau nantinya akan dirilis atau seperti apa, yang pasti kami secara kronologi, secara peristiwa hukumnya sudah kami ceritakan yang sebenar-benarnya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurang. Oke, untuk ibu sendiri keinginan untuk dihukumnya tersangka ini apa? Berapa lama, Bu? Untuk minta dituntut oleh hakim sendiri. Maksudnya ingin tuntutan yang seberat-beratnya kan, atau gitu. karena maksimalnya kan 15 tahun. Terus berat-beratnya biar sebanding sama apa yang Setimpal. dia lakukan dari Pak Naira juga ke saya. Masa depan itu kan tidak akan pernah bisa hilang memori itu sampai dia besar, sampai dia nanti menikah lagi, sampai dia nanti kuliah, itu akan terus terpatri di memorinya. Oke.